Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Maaf yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya masih akan berbicara tentang hijrah. Saya masih ingat salah satu nasihat guru saya. Beliau mengatakan dengan sebuah kalimat yang indah itu, raihlah kuncinya dan digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan bisa memasuki pintu yang terkunci. Sebuah pintu yang terkunci itu tidak akan bisa kamu buka kecuali ketika kamu memiliki kunci yang tepat untuk membukanya, dan kamu punya keterampilan untuk membuka pintu itu dengan kunci yang tepat. Kalimat ini kemudian dijelaskan oleh guru saya dengan penjelasan-penjelasan yang sangat kontekstual. Anda di dalam hidup ini selalu akan menghadapi setiap masalah yang setiap saat bisa jadi akan berubah, tetapi bisa jadi akan tetap menjadi masalah ketika kamu tidak bisa memecahkannya. Dan kamu tidak akan bisa keluar dari masalah itu ketika kamu tidak punya kunci yang tepat untuk memecahkan masalah yang kamu miliki. Semakin tepat kamu punya kunci untuk memecahkan masalah itu, dan kamu bisa menggunakan kunci itu dengan setepat-tepatnya, maka kamu akan bisa membuka pintu untuk bisa menyelesaikan masalah yang kamu miliki, masalah yang kamu hadapi. Inilah yang selalu saya renungkan. Kita punya masalah banyak sekali. Punya masalah pendidikan, masalah politik, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kejiwaan, masalah keagamaan, dan masalah-masalah yang lain dalam kehidupan yang seringkali muncul tiba-tiba, tetapi juga seringkali mengendap menjadi sebuah masalah yang tidak terselesaikan karena kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan disitulah kematangan kita diuji. Saya sebut kematangan, bukan kecerdasan, karena boleh jadi orang akan berdebat tentang arti penting kecerdasan itu, karena makna kecerdasan itu bisa jadi keterampilan, bisa jadi kematangan, atau bisa jadi kepiawaian orang untuk melihat, mendengar, mencerna, menganalisis, dan menyelesaikan sesuatu. Dan pada saatnya kecerdasan dalam pengertian yang beragam itu akan dimiliki oleh orang ketika orang itu mau melatih kecerdasan dirinya. Saya masih ingat betul ketika saya belajar ilmu hadis, saya pernah membaca kisah tentang Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang yang pernah mengalami kesulitan ketika belajar. Saya merasa bodoh waktu itu, karena apa yang dia pelajari itu tidak segera dia pahami. Singkat cerita, dia itu terinspirasi oleh sebuah batu yang tertetesi air dari sebuah air terjun yang tidak dijelaskan air terjunnya itu seberapa besar, tapi tetesan air itu lama-lama akan mengikis batu sedikit demi sedikit. Semakin besar tetesan air itu dan semakin keras tetesan air itu mengenai batu itu, semakin akan mungkin batu itu akan terkikis. Dan itulah yang menginspirasi Ibnu Hajar al-Asqalani. Otak kita itu bisa diasah dengan pengasahan yang tepat, sedikit demi sedikit. Semakin tepat kita mengasah dengan cara yang setepat-tepatnya, insya Allah kita akan semakin cerdas, karena kita akan bisa menggunakan otak kita dengan sebaik-baiknya. Otak kita itu secara fisik mungkin sama dari orang per orang. Kalaupun perbedaan itu ada, itu tidak terlalu signifikan, sesuai dengan keadaan fisik kita masing-masing. Tetapi otak yang secara fisik ada itu tidak akan punya makna ketika tidak kita gunakan untuk berpikir.
Sehingga saya masih ingat betul kata Rocky Gerung, semua orang punya otak, tetapi tidak semua orang bisa menggunakan otaknya dengan baik. Akal sehat itu hanya dimiliki oleh orang yang bisa menjaganya dan bisa meliharanya dengan sebaik-baiknya. Dan semakin sehat ketika dia bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya akal sehat itulah yang akan memunculkan cara berpikir dan pemikiran-pemikiran yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dia peroleh, karena kemampuan orang masing-masing berbeda. Saya masih ingat betul ya, ketika saya belajar belajar ilmu apa-apa, saya merasa kesulitan ketika mencoba untuk memahami ilmu yang saya pelajari. Tapi saya putar otak di pengertian metafornya, dan pada saatnya saya menemukan cara belajar yang tepat untuk memahami sesuatu yang saya pelajari, sehingga saya bisa memahami sesuatu yang saya pelajari itu dengan tepat, karena saya terus berproses untuk belajar dan belajar memahami sesuatu yang saya pelajari, yang semua sangat sulit untuk saya pahami. Saya tidak pernah membayangkan suatu saat bisa ceramah seperti ini, tidak pernah membayangkan, karena saya termasuk orang yang kurang percaya diri untuk tampil di hadapan orang, apalagi berbicara di hadapan orang banyak. Kemampuan saya itu saya temukan ketika saya berkaca pada seorang mubalik yang bernama Bapak A.R. Fahrudin, Yai Haji Abdul Razak Fahrudin, Ketua Muhammadiyah pada waktu itu, yang saya ikuti. Saya masih ada hubungan saudara, hubungan famili dengan beliau, tapi jauh. Tapi rumah saya itu dekat. Saya di masa kecil saya ikut kakek saya, dan rumahnya itu bersebelahan dengan rumah Pak R. Fahrudin itu, dan hampir setiap hari saya bertemu dengan beliau, dan setiap bertemu itu dia selalu menyapa dengan sapaannya akrab. Hari ini deh, ada datang peken Pak R. Nah, lama-lama saya dikenalkan oleh kakek saya itu untuk memanggil beliau Pak R. Fahrudin itu dengan Bahdul, dan beliau berkenan. Dan seringkali saya dielus-elus pundak saya, kepala saya, sambil beliau benar-benar nasihat, sinau sing tenan ya le, sinau sing tenan ya le. Saya waktu itu tidak sadar ketika beliau berkata seperti itu, dan itulah yang kemudian saya coba untuk saya ikuti, dan beliau saya ikuti terus dalam tabliknya, dalam khutbah-khutbahnya, dalam ceramahnya, dan gaya beliau itu menginspirasi saya. Ternyata kita akan bisa ngomong dengan mudah ketika kita itu punya sikap percaya diri, dan sikap percaya diri itu harus dilatih untuk kita jadikan sebagai alas dari diri kita untuk bisa berbicara di hadapan orang banyak. Alhamdulillah, saya sekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah waktu itu. Sejak kelas 1 saya dilatih untuk berbicara di hadapan umum oleh guru saya. Tiba-tiba saya itu punya kemampuan itu setelah berlatih berkali-kali. Dan pada waktu kelas 5 Muallimin waktu itu, di usia 16 sampai 17 tahun, saya mulai dilatih untuk berkhutbah Jumat, dan disitulah saya mulai berkhutbah Jumat. Lama-kelamaan saya menikmati apa yang saya lakukan itu dari waktu ke waktu, dan kemudian saya mengasah kemampuan saya untuk berkhutbah. Satu saat saya berceramah, satu saat saya memberikan pengajian pada anak-anak kecil, pada remaja, pada ibu-ibu, pada bapak-bapak, dan pengajian umum. Ternyata saya bisa, sehingga saya sadar, oh ternyata saya mampu. Dan saya tidak pernah membayangkan satu saat menjadi guru, apalagi dosen, karena saya termasuk orang yang kurang percaya diri ketika harus menjelaskan sesuatu yang saya ketahui pada banyak orang. Tetapi keadaan memaksa untuk saya menjadi guru, dan pada saat itu menjadi dosen. Dan ini yang saya sebut, meminjam istilahnya guru saya Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, kecelakaan sejarah. Dan inilah yang kemudian menginspirasi saya. Perubahan itu akan terjadi kalau kita mau berubah dan berani untuk berubah. Ada kemauan dan keberanian, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan. Semangat hijrah itu harus kita miliki, dan kita harus berani untuk berhijrah, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Peduli amat apa kata orang. Ketika kita sudah yakin bahwa kita harus berubah, semacam apapun rintangan yang harus kita hadapi, dan kita jangan pernah putus asa. Never give up. Dan itu yang saya sampaikan. Jangan pernah berputus asa untuk
lakukan tindakan dalam rangka berproses menjadi yang terbaik. Nikmatilah proses itu dengan kesabaran kita. Dan itulah yang membuat saya merasa bahwa apa yang saya hasilkan sekarang itu adalah sebuah rangkaian perjuangan yang luar biasa dengan kesabaran saya. Dan tentu saja dengan bantuan banyak orang, terutama orang tua saya, Allah yarhamhuma, bapak ibu saya, dan kakek adik saya, serta para guru saya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Sehingga kalau saya menyebut guru-guru saya itu ya saya sebut yang paling terpengaruh saja. Ada Pak Fahrudin, ada Pak Kunto Wijoyo, ada Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan masih banyak lagi guru-guru saya, termasuk Pak Nur Khalis Majid, saya pernah belajar sama beliau. Ada Pak Nur Zaman As-Siddiqi, ada Pak Harun Nasution. Itu adalah orang-orang yang pernah saya temui dan saya pernah belajar pada beliau, termasuk belajar pada Profesor Mukti Ali, itu guru saya. Saya 2 tahun belajar sama beliau. Dan saya menikmati proses belajar itu, dan saya sadar bahwa untuk berubah itu perlu keberanian dan kemauan yang kuat. Sekali lagi, untuk berubah itu perlu keberanian dan kemauan yang kuat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin mengutip sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama dari Mesir. Di sampingnya dia adalah seorang mubalik, dia seorang pemikir Islam asal Mesir yang banyak mempengaruhi pemikir-pemikir dan ulama-ulama besar seperti Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan begini, sesungguhnya rasa aman, damai, dan sejahtera adalah kekuatan yang memberikan cahaya kepada akal untuk berpikir dengan tenang dan kontinu. Karena terkadang pemikiran tersebut mampu mengubah perjalanan sejarah. Sekali lagi, pemikiran itu bisa mengubah perjalanan sejarah, termasuk sejarah kita. Saya pernah belajar tentang Iqbal. Saya membaca buku Iqbal itu pada saat saya masih menjadi mahasiswa semester 1. Saya baca. Dan saya membaca pemikiran-pemikiran orang-orang besar itu pada saat saya menjadi mahasiswa. Termasuk pemikir-pemikir barat yang pada waktu itu biografinya itu banyak ditulis dengan tulisan-tulisan yang sederhana. Dan keberanian serta kemauan untuk berpikir dengan keras, dengan sungguh-sungguh, itu yang membuat mereka berubah dan menciptakan perubahan. Pemikiran Iqbal itu bisa mengubah sesuatu yang semula mandek menjadi sesuatu yang dinamis. Dan Pakistan, itu kata banyak orang, itu berdiri antara lain karena pemikiran Iqbal. Islam di Pakistan itu melangkah dengan pemikiran Iqbal. Dan kata Pak Syafi'i Ma'arif, dari pemikiran inilah kita sadar bahwa kita hanya akan bisa berubah ke arah yang terbaik ketika kita mau berpikir dengan cerdas. Saya kebetulan sekolah di Muhammadiyah. Saya pernah membaca biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya pelajari, saya cermati, dan saya temukan mutiara-mutiara yang ada dalam pemikiran beliau yang kemudian memunculkan tindakan-tindakan yang luar biasa. Kiai Dahlan jarang menulis, dan tulisannya tidak bisa kita lacak dengan baik karena apa? Beliau itu menulis dengan tulisan-tulisan yang ringkas. Tetapi pelajaran yang diberikan beliau itu antara lain ditulis oleh Kiai Hajid. Apa yang disebut falsafah beliau yang disebut ada 7, dan bagaimana beliau menjelaskan ayat-ayat yang penting untuk diajarkan kepada muridnya itu dicatat dan dikembangkan oleh Kiai Hajid menjadi sebuah buku, dan buku itu yang kemudian saya coba untuk saya baca dengan cermat, dan itulah yang juga menginspirasi banyak pada diri saya. Dan saya berubah karena membaca dan membaca. Saya banyak berubah karena mencermati, dan saya belajar dari banyak orang, termasuk yang selalu saya sebut Pak R. Fahrudin, Pak Syafi'i Ma'arif, dan juga Pak Kunto Wijoyo. Tulisan Pak Kunto itu hampir semuanya sudah saya baca. Hampir semuanya itu bukan semua. Beliau. Pelajaran Pak R. Fahrudin itu saya ingat-ingat, dan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Syafi'i Ma'arif itu saya coba untuk saya cerna.
saya ingin selalu membaca buku-buku yang beliau tulis, sehingga setiap terbit buku beliau saya membaca, meskipun tidak semua saya beli, tapi saya membaca. Dan alhamdulillah dari membaca itu saya banyak mendapatkan ilmu. Sekali lagi, kunci perubahan itu dimulai dengan cara berpikir. Berpikirlah dengan pemikiran yang terbaik, maka akan ada perubahan yang terbaik dari pemikiran Anda itu. Dan lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga akan bisa membuat kita semakin cerdas di dalam berpikir. Ketika kita punya rasa aman, punya kedamaian, punya kesejahteraan, itu akan bisa membuat akal kita itu semakin terasa untuk bisa berpikir dengan tenang dan kontinu, sehingga pemikiran itulah yang akan bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang punya asumsi, punya anggapan bahwa mereka akan sukses dalam hidup ini atau nasib hidupnya akan berubah lebih baik jika ia pindah dari tempat tinggalnya. Saya katakan itu sebuah pemikiran yang kurang tepat. Dengan hanya berpindah dari tempat ke tempat yang lain itu tidak semata-mata kemudian dengan pindah-pindahnya itu orang akan bisa berubah, kecuali dia bisa berubah cara pikirnya, mengubah cara pikirnya. Memang ada orang yang berhijrah dari tempat ke tempat lain itu mengalami perubahan karena apa? Dia mendapatkan suasana yang lebih baik, punya rasa aman, kedamaian, dan kesejahteraan yang memberikan cahaya kepada dirinya untuk bisa berpikir dengan tenang dan melakukan perubahan-perubahan yang lebih berarti. Dan itu juga pernah saya alami. Perpindahan saya dari tempat ke tempat lain itu juga punya pengaruh, tetapi tidak tiba-tiba itu berpengaruh, kecuali ketika saya mau berubah dengan cara berpikir yang lebih baik, ke arah perubahan yang lebih baik. Artinya begini, orang yang mengikatkan dirinya pada perubahan-perubahan fisik itu tidak selamanya akan bisa mendapatkan perubahan-perubahan itu sebagai sesuatu yang bermakna, ketika perubahan itu tidak disikapi dengan perubahan cara berpikir dan cara bersikap serta cara bertindak. Seringkali orang itu mengikatkan kesuksesannya, keberhasilannya dengan perubahan-perubahan tempat dan keadaan, sehingga dia berpikir kalau ada perubahan tempat dan keadaan pasti akan berubah. Bukan begitu, semua bergantung pada diri kita masing-masing. Bahkan saya pernah bercerita kepada para mahasiswa saya itu pernah menulis di dekat kandang ayam. Apa kandang ayam itu baik untuk menulis? Tidak. Tapi saya pernah menulis karena terinspirasi oleh seekor ayam betina yang mau bertelur. Dia mencari tempat yang aman untuk bertelur. Ternyata tempat yang aman dan nyaman itu bisa melahirkan sesuatu yang baik. Saya katakan, carilah kesejukan untuk membuat Anda menjadi lebih baik, termasuk sejuk ketika kita bersama orang-orang yang berinteraksi dengan kita, bermitra dengan kita. Carilah istri yang solehah, carilah suami yang soleh. Mereka itulah yang akan menemani Anda untuk menjadi orang hebat. Carilah teman yang soleh. Dari teman yang soleh itu Anda akan bisa belajar banyak dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Termasuk carilah lingkungan yang baik, bi'ah hasanah. Dan lingkungan yang baik itu akan bisa menjadikan Anda lebih nyaman untuk berubah ke arah yang lebih baik. Asumsi yang mengatakan tempat dan keadaan itu pasti akan mengubah keadaan yang kita miliki itu tidak selamanya tepat. Bahkan dikatakan sebagai sesuatu yang salah, karena sejatinya yang harus diubah itu adalah akal yang dikelantungi pemikiran, yang disebut dengan mindset. Jangan pernah kita itu terbelenggu oleh bayangan kelam masa lalu dan juga asumsi kekhawatiran masa depan. Kecemasan kita terhadap masa depan dan bayangan-bayangan kelam masa lalu itu akan mengganggu. Lupakan bayangan-bayangan kelam masa lalu untuk bisa menyambut masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah khawatir dengan masa depan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, karena Allah selalu beserta kita. Selagi akal kita masih berpola pikir bahwa kita itu adalah orang yang gagal, karena kita punya masa lalu yang kelam, masa depan kita juga tidak secerah yang bisa kita harapkan karena ada beberapa kendala yang harus kita hadapi. Disitulah sebenarnya kita terkendala untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi selagi akal kita masih berpola pikir seperti itu, perubahan yang ada tidak akan punya pengaruh apa-apa. Termasuk perubahan tempat di mana kita itu ada, perubahan keadaan yang terjadi itu tidak akan pernah mengubah apa-apa, kecuali ketika kita mau berpikir bahwa kita bisa berubah dengan keyakinan kita
bahwa kita mau dan punya keberanian kuat untuk berubah. Katakan bahwa saya bisa. Bahkan saya masih ingat kata guru saya, kamu tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan yang ada pada dirimu selagi pola pikirmu tidak ada perubahan. Demikian petuah guru saya. Beliau itu orang-orang bijak, guru-guru saya itu. Dan banyak guru saya yang saya sebut, ya diantaranya yang sudah saya sebut tadi, Pak R. Fahrudin, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Kunto Wijaya, dan yang lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menegaskan kepada kita yang diabadikan penegasannya di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum atau seseorang kecuali ketika mereka mau dan berani mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dengan firman-Nya yang intinya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi perubahan itu terjadi pada ketika mereka mau dan berani berubah. Ayo kita bangun kemauan yang kuat dan keberanian untuk berubah. Insya Allah kita akan berubah. Dari mana? Dari sini. Kapan? Sekarang juga. Dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kita jangan menggantungkan pada keadaan pada orang lain. Dan jangan pernah kita menunda untuk berubah. Berubahlah sekarang juga. Itu yang selalu saya katakan kepada diri saya dan kepada banyak orang yang berjumpa dengan diri saya. Berubahlah sekarang juga. Mulai kapan? Saat ini juga. Di mana? Di sini, jangan di sana. Karena apa? Kita sedang ada di sini, tidak di sana. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain untuk bisa membuat kita berubah. Ini artinya kunci perubahan hidup seseorang ke arah yang lebih baik terletak di dalam dirinya, bukan terletak pada tempat tinggal atau dalam lingkungan yang mengelilinginya. Jadi katanya orang itu harus punya kunci untuk melakukan perubahan, karena pintu-pintu yang terkunci itu hanya akan bisa kita buka dengan kunci yang tepat, dengan keberanian dan kemauan kita serta keterampilan kita untuk menggunakan kunci itu untuk melakukan perubahan. Bukalah pintu yang terkunci itu dengan kunci yang tepat, dengan sabar, sehingga pintu itu akan terbuka dan masuklah pintu perubahan itu untuk berubah. Sekarang juga, di sini juga, dan jangan menunggu orang lain untuk berubah. Lakukan perubahan dari diri Anda sendiri. Jadi sekali lagi, bukan terletak pada tempat tinggal atau dalam lingkungan yang mengelilinginya, karena kita hanya akan bisa berubah kalau kita mau dan berani berubah. Karena manusia hanyalah produk pemikiran dan keyakinannya. Itu yang selalu saya sampaikan, dan ini terinspirasi dari kata Iqbal itu. Dia mengatakan bahwa berhenti berarti mati. Itu artinya apa? Ketika kita berhenti berpikir, jangan pernah kita itu membayangkan ada perubahan. Berpikir itu adalah sesuatu yang akan menggerakkan, dan ijtihad itu adalah ruh perubahan. Kegiatan-kegiatan berpikir kita itu adalah kegiatan yang akan bisa menciptakan perubahan. Perilaku kita itu akan sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Perilaku dan sikap seorang itu bersumber dari akalnya masing-masing ketika mereka mau menggunakan akalnya untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan lingkungan itu terkadang bisa membawa sebuah kebaikan. Iya, para jamaah bisa mencermati bahwa lingkungan yang baik itu akan bisa membuat kita akan dengan mudah bisa berubah. Tapi sifatnya hanya temporal atau bisa kebetulan. Karena bukan itu yang akan bisa menciptakan perubahan. Di lingkungan seperti apapun, kalau kita berani dan punya kemauan untuk berubah, kita akan bisa berubah. Karena perubahan itu hanya akan bisa kita lakukan kalau kita mau dan berani. Perubahan ini hanya di permukaan, tidak dari akarnya. Kalau kita itu hanya berubah karena lingkungan kita. Juga tidak sedikit perubahan tempat itu hanya menciptakan perubahan sikap pelarian dari berbagai macam rintangan serta tantangan, dan bagaimana kita menjauhi persoalan yang kita hadapi. Jadi kita bisa menjauhi persoalan yang kita hadapi karena kita punya persoalan, lalu kita pergi ke tempat tertentu untuk sementara kita merasa tenang. Tetapi begitu kita kembali ke tempat semula, kita tidak akan mampu melakukan perubahan apa-apa. Gak usah kita lari dari manapun. Di tempat di mana kita berpijak, disitulah kita harus berani dan punya kemauan untuk berubah. Saya selalu belajar dan mengajar di tempat ini, dan saya berceramah di tempat ini, sebuah tempat yang bisa saya gunakan untuk makan, bisa saya gunakan untuk tidur, bercengkerama, dan berbagai macam kegiatan. Ini tempat yang sempit,
luasnya cuma 3x4. Ini sebuah kantor sekaligus tempat tinggal di mana saya belajar dan mengajar, dan saya menerima tamu. Dan ini tempat yang penuh dengan barang-barang yang kadang-kadang membuat orang itu tidak nyaman. Tapi saya bersahabat dengan apa yang ada di sini karena ini adalah bagian dari tempat di mana saya tinggal. Karena itu sekali lagi, kita harus mengubah pola pikir dan keyakinan kita. Kita harus memakai baju keoptimisan. Optimisme itu harus kita pakai. Dan kita harus punya kebulatan tekad. Dan bersikap husnudon kepada apapun dan siapapun, apalagi kepada Allah. Kita harus bisa melakukan tindakan yang tepat dimanapun dan kapanpun kita berada. Hempaskan bayangan-bayangan masa kelam, bayangan kelam masa lalu, dan kekhawatiran kita pada masa depan kita. Dari jiwa kita harus mulai menghadapi arus kehidupan ini dengan kebesaran hati, dengan akal yang jernih, tanpa rasa takut dengan kekalahan ataupun kegagalan. Kita bisa kalah dan kita bisa gagal, tetapi kita bisa menang dan kita bisa meraih kemenangan dengan kemenangan yang kita harapkan kalau kita mau dan punya keberanian untuk menang dan tidak gagal. Kegagalan itu bukan sesuatu yang harus kita tangisi, tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar kenapa kita gagal. Kekalahan itu bukan sesuatu yang harus kita sesali. Kita pernah kalah dan pada saatnya kita harus menang. Bukankah di balik kegagalan ada pengalaman yang berharga, dan bukankah pengalaman itu adalah guru yang paling baik? Itu yang selalu saya renungkan. Pengalaman hidup saya itu adalah guru yang paling baik bagi diri saya. Kegagalan yang pernah saya alami itu adalah sesuatu yang bisa membuat saya semakin mengerti bagaimana seharusnya berhasil. Sungguh orang yang tidak mampu mengubah pola pikirnya, maka dia tidak akan mampu mengubah sesuatu apapun, kapanpun dan dimanapun ia berada. Sekali lagi saya katakan para jamaah, tongkat yang bengkok itu tidak mungkin menghasilkan bayangan yang lurus. Ini metafor. Tongkat yang bengkok itu tidak mungkin menghasilkan bayangan yang lurus. Hanya dari muara hati yang suci dan akal yang jernih yang bisa melahirkan jiwa-jiwa yang jujur, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang bertanggung jawab dan siap melakukan pengorbanan apapun demi kemaslahatan dirinya dan sesamanya untuk mengubah masa depan. Ayolah kita yakinkan kepada diri saya bahwa saya bisa. Ini yang selalu saya katakan pada diri saya, pada diri Anda. Mari kita yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa berubah, dan kita harus punya keberanian dan kemampuan kuat untuk berubah. Dan pada saatnya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Lakukan perubahan itu dari cara berpikir kita, bahwa kita tidak boleh terbayang-bayang oleh kelamnya masa lalu, dan kita harus optimis untuk meraih depan, karena masa depan itu milik kita, dan jangan sampai masa depan itu direbut oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itulah yang selalu saya katakan kepada murid-murid saya. Ayo raihlah masa depan dengan kemauan yang kuat, dengan keberanian kita. Karena dengan kemauan dan keberanian kita akan bisa meraih masa depan kita, meskipun banyak orang yang menghambat diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita, dan mari kita lakukan perubahan sekarang juga, di sini juga, dan mulailah dari diri kita sendiri. Inilah semangat hijrah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.